salam sejahtera bagi kita semua. Ya seperti biasa Jeng Dini bakal menemani kalian untuk mengulas informasi maupun berita yang terbit tanggal 16 Februari 2021 di Koran Harian Rakyat Benteng. Nah, jadi ada apa ya hari ini? Tapi sebelum Jeng Dini lanjut, bakal mengingatkan kembali jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini ada 14 sekolah tatap muka, 3 masih daring. Dilaporkan dari Karangtinggi, pasca dikeluarkan surat edaran Gubernur Bengkulu, kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk tingkat SMA sederajat sudah diperbolehkan, khususnya untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, surat edaran ini mulai diterapkan pada 14 sekolah sejak kemarin, sementara 3 sekolah lainnya masih memperlakukan pembelajaran secara daring dan luring. Di antaranya ada Man IC, SMA 6 dan SMK 11 Benteng. Ada 9 SMA dan 7 SMK di Benteng. 2 sekolah saat ini belum menerapkan pembelajaran lantaran masih dalam proses. Hal ini dikarenakan belum mendapatkan persetujuan penuh dari orang tua dan fasilitas protokol kesehatan yang masih akan ditingkatkan. Kepala Man IC Benteng Imam Ghazali MPD mengatakan diperkirakan pembelajaran tatap muka akan dilangsungkan pada akhir bulan ini. Sebelumnya telah dilakukan musyawarah dengan Dewan Guru, komite, dan orang tua siswa. Sementara dari Kepala Sekolah SMA 1 Eka Saputra MPD, untuk KBM tatap muka hari pertama kemarin tetap dalam pembelajaran memperketat prokes COVID-19. Nah, prokes ini telah dijalani para siswa mulai dari pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, serta wajib mengenakan masker. Eka juga menjelaskan setiap kelas memiliki 30-32 siswa, namun di masa pandemi setiap kelas dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu ada genap dan ganjil. Ia juga menjelaskan masing-masing kelompok akan menjalani KBM secara bergantian. Sama halnya dari SMA N7 Benteng, Aprianto MPD menuturkan untuk KBM tatap muka ini yang dimulai hari pertama berjalan lancar. Nah, seluruh siswa dan guru sebelum masuk diminta untuk melakukan pengecekan suhu tubuh, gunakan masker, dan tentunya menjaga jarak. Berita selanjutnya ada DD 9 desa diduga bermasalah, indikasinya kerugian negara nyaris 1M. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Bengkulu Tengah, pengelolaan dana desa di 9 desa dalam wilayah Bengkulu Tengah diduga bermasalah. Tak tanggung-tanggung indikasi total kerugian negara nyaris mencapai 1 miliar. Nah, Inspektur Ida Benteng Lili Trianti Esos mengatakan ke 9 desa telah dilakukan pemeriksaan atas dasar laporan dari masyarakat, perangkat desa maupun pihak lainnya pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya tim melakukan pemanggilan pihak terkait untuk pembuatan LHP, hasilnya ditemukan adanya dugaan kerugian negara. Lili mengatakan indikasi kerugian negara lantaran adanya dugaan penyelewengan penggunaan DD pada item pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan jalan usaha tani maupun jembatan. Diketahui bagi desa yang sudah ditetapkan kerugian negara telah dilakukan pengembalian ke kas desa. Berita selanjutnya ada 87 pelajar SMK N1 Benteng dilepas ikuti prakerin. Nah, sebanyak 87 pelajar SMK N1 Benteng akhirnya dilepas untuk mengikuti praktek kerja industri dalam dunia industri. Nah, prakerin nantinya akan dilaksanakan selama 2 bulan ke depan. Adapun pelepasan kemarin dihadiri langsung Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi, Adang Perlindungan Esa MPD, perwakilan Kasis SMK, Ketua Komite Minhadi beserta Bendahara Komite, Babin Kamtibmas Polsek Pondok Kelapa, Nanggolan, dan Kepala SMA N7 Benteng Aprianto MPTD. Ada juga mengimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di dunia industri dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Berita selanjutnya ada pembangunan gedung Disperpusip tertunda. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan sejumlah anggaran pusat terpangkas. Dan ini juga berimbas pada tertundanya pembangunan gedung kantor dinas, perpustakaan, dan kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kepala Disperpusip Benteng Dr. Randa Yulia Farida MSI mengatakan jika pembangunan gedung kantor telah masuk dalam daftar tunggu realisasi, hanya saja untuk pelaksanaan pembangunan saat ini mengalami
ketertundaan lantaran anggaran pusat yang tidak memadai. Yulia juga menjelaskan bahwa gedung direncanakan akan dibangun di lokasi kantor saat ini, yakni Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang 4 dengan luasan lahan yang mencapai 1.290 meter persegi. Berita terakhir dari Kota Bengkulu yaitu Pemkot salurkan alat penanggulangan COVID-19 untuk para pedagang. Nah, sebagai pusat perekonomian, peran pasar sangatlah vital, bahkan pasar diibaratkan sebagai jantung perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dengan kegiatan pasar, sehingga dinamis dan lesu perekonomian akan tampak dari berlangsungnya kegiatan di tempat tersebut. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah pusat maupun daerah tetap memperbolehkan aktivitas perdagangan di pasar agar roda ekonomi tetap berputar, dan walaupun diperbolehkan, pemerintah terus melakukan segala upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu, Pemkot Bengkulu membagikan alat penanggulangan COVID-19 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di antaranya ada masker, face shield, terus partisi kepada para pengelola pasar dan pelaku usaha mikro kecil menengah sekota Bengkulu yang berlangsung di Balai Kota. Nah, sebelum mengakhiri ulasan berita hari ini, Jeng Dini bakal mengingatkan kembali bahwa RBT TV Channel itu mempunyai program terbaru yaitu Podcast Bisa atau Bincang Santuy serta Wajah Desa. Jadi aktifkan terus notifikasi dari channel RBT TV agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita atau informasi setiap harinya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan bertugas. Dan sebelum mengakhiri video hari ini, Jeng Dini bakal mengingatkan kembali untuk jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.